Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan mengenai isolasi dan identifikasi jamur kontaminan. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Jamur kontaminan merupakan salah satu jamur yang dapat memanfaatkan berbagai senyawa untuk hidupnya dan memerlukan oksigen agar dapat tetap hidup. Fungi ataupun jamur kontaminan ini dapat mengakibatkan kerusakan bahan yang ditumbuhinya, dan jika dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan penyakit atau mikotoksis. Sebagai contoh, fungi yang telah mengontaminasi makanan dapat mengakibatkan berbagai kerusakan antara lain perubahan tekstur dan warna, terbentuk aroma yang tidak sedap, terjadinya perubahan rasa, dan kekurangan nutrisi yang terdapat dalam makanan. Ada beberapa jenis jamur kontaminan dia nanti dapat menghasilkan mikotoksis sehingga nanti dapat meracuni bila termakan oleh manusia. Beberapa contoh jamur yang termasuk dalam jamur kontaminan antara lain yaitu Aspergillus flavus. Aspergillus flavus ini adalah merupakan salah satu jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia, yaitu menjadi penyakit optomikosis sebesar 42,4%. Infeksi ini nanti biasanya ditandai dengan telinga yang memerah, ditutupi skoma halus, dan mengeluarkan cairan serosa-poikinos. Adapun klasifikasi dari Aspergillus flavus ini, dia termasuk dalam divisi Ascomycota dengan kelas Eurothiomycetes dengan famili Angelomycetaceae dengan genus Aspergillus dan spesies Aspergillus flavus. Adapun cara untuk mengetahui adanya Aspergillus dalam makanan ini dapat menggunakan dua cara, yaitu pertama yaitu anamnesia dan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu anamnesia, yaitu dapat didapatkan adanya keluhan rasa gatal yang dominan, nyeri di dalam telinga, rasa penuh, serta adanya sekret yang keluar dari telinga. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan cara dilakukan berupa pemeriksaan terhadap preparat langsung maupun dengan pembiakan. Pada pemeriksaan preparat langsung, skoma yang diambil dari kerokan kulit liang telinga diperiksa dengan penambahan KOH 10% dan akan tampak hifa-hifa lebar berseptum, serta kadang-kadang dapat ditemukan spora-spora kecil dengan diameter 2-3 μm. Jadi untuk mendeteksi apakah kita terserang oleh Aspergillus flavus dengan cara mengerok skoma yang ada pada kulit liang telinga, kemudian ditambahkan dengan kalsium yang nanti akan tampak hifa-hifa yang lebar. Kemudian bagaimana cara untuk mengkultur dari Aspergillus flavus ini, yaitu dapat dibiarkan pada media SDA pada suhu 30 derajat Celcius. Jamur Aspergillus flavus nanti akan tumbuh mula-mula berwarna putih, kemudian seiring dengan berjalan waktu akan berubah menjadi warna hijau kuningan dengan pinggiran putih, dan permukaan bawah koloni berwarna kekuningan sampai dengan coklat. Secara makroskopis, koloni dari Aspergillus flavus nanti terlihat berwarna hijau kekuningan, dan pada bagian bawahnya nanti berwarna kekuningan sampai coklat. Selain itu juga nanti conidiophore akan tampak jelas, tidak berpigmen, kemudian kasar dengan panjang kurang lebih 1 mm. Jadi
apabila Aspergillus flavus nanti ditumbuhkan pada SDA dengan pada suhu 30 derajat Celcius, dia nanti akan tampak warna putih dan juga conidiofornya dia nanti akan tampak jelas. Kemudian metode selanjutnya yaitu dengan metode molekuler. Jadi untuk mendeteksi adanya Aspergillus flavus pada sampel, ya ini dapat menggunakan metode PCR, yaitu DNA hasil isolasi nanti diamplifikasi dengan menggunakan primer ITS 3 dan ITS 4. Ya. Kemudian hasil dari amplifikasi dengan menggunakan DNA menggunakan PCR nanti kemudian dimurnikan dengan kit ekstraksi gel mini eluat. Ya. Kemudian dari hasil PCR nanti kemudian di sequencing, ya, sequencing urutan basa nukleusnya nanti dan dicari kesamaan dengan melalui gene bank, ya, untuk menentukan spesies dari jamur Aspergillus flavus. Jadi urutan basa nukleotida nanti berdasarkan hasil dari amplifikasi nanti. Setelah diskuasi nanti baru nanti dicocokkan dengan yang namanya urutan basa nuklear pada gene bank. Jadi dia nanti apabila nanti berdasarkan urutan basa nuklear nanti sama, otomatis nanti sampel kita nanti akan mengandung yang namanya Aspergillus flavus. Kemudian contoh yang kedua yaitu berupa Rhizophus stolonifer. Ya. Rhizophus stolonifer nanti ada termasuk fungi kelas Zygomyces dan ordo Mucorales. Ya. Biasa nanti, ya, Rhizophus stolonifer nanti dia nanti akan menyebabkan berupa penyakit mukomikosis, ya, atau zygomycosis, dan dapat menyebabkan kelainan kulit dan infeksi sistemik. Biasanya Rhizophus stolonifer nanti dia disebut sebagai jamur hitam. Ya, biasanya pada roti nanti apabila dia sudah lama atau kadar expirednya sudah habis, dia nanti akan muncul berupa jamur yang berwarna hitam dengan terlihat hifa dan conidiofornya. Inilah gambaran di mana Rhizophus stolonifer cemari, ya, roti yang terlihat berupa kehitam-hitaman, berupa hifa yang hitam. Kemudian untuk klasifikasi dari jamur jenis ini yaitu dia termasuk ordo Mucorales, ya, familianya Mucoraceae dengan jenis Rhizophus dengan spesies Rhizophus stolonifer. Jadi dia termasuk divisinya itu Zygomicota. Kemudian bagaimana untuk diagnosa laboratoriumnya? Jadi diagnosis dengan adanya Rhizophus stolonifer nanti bisa digunakan dengan pemeriksaan histopatologi, kemudian kultur radiologi dan juga molekuler. Kemudian untuk pemeriksaan histopatologi nanti, ya, masih sulit mendapatkan gambaran hifa jamur yang khas dengan disertai gambaran peradaban supuratif di sekitarnya. Jadi dengan pemeriksaan histopatologi nanti dia nanti masih kesulitan untuk menentukan apakah nanti jenis Rhizophus stolonifer. Jadi biasa nanti untuk pengguna diagnosa laboratorium dapat menggunakan namanya kultur ataupun dengan menggunakan molekuler. Selanjutnya dengan apabila nanti kultur, ya, jadi Rhizophus stolonifer nanti dia nanti dapat dibiarkan pada media SDA, ya, pada sudah 30 derajat Celcius nanti, ya. Setelah beberapa hari inkubasi akan terlihat sporangnium yang bulat kemudian berwarna hitam, di dalamnya terdapat spora yang belum pecah dan memiliki hifa yang tidak bersekat, kemudian halus, pendek dan tegak dengan bentuk conidiofor yang bulat, ya. Jadi yang sering terlihat pada makanan ataupun infeksi dari jamur Rhizophus stolonifer nanti bisa nanti akan kelihatan hifa dan conidiofor saja. Ya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan metode molekuler? Ya, ini adalah metode yang paling canggih, yaitu dengan cara penggunaan PCR, ya, yaitu dengan cara DNA hasil isolasi nanti diamplifikasi dengan menggunakan primer V6.
ya, dan N13. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara sequencing urutan nukleotida dengan menggunakan primer ITS 1 dan ITS 4. Setelah sequence nanti akan mendapatkan berupa urutan basa nukleotida baru nanti dicocokkan dengan urutan basa nukleogen yang ada pada gen bank. Sehingga nanti akan bisa menentukan apakah nanti dia termasuk jamur Yobus Tononofe. Kemudian contoh yang terakhir yaitu berupa jenis dari mukor SP. Jadi mukor SP nanti merupakan anggota kelompok kapang bersepta yang berdistribusi luas dan memproduksi sporangiofora dan koloni berpapa. Patogenesis dari mukor SP nanti adalah mukomikosis, yaitu berupa penyakit yang dapat tergantung pada tubuh penjamunya. Ya. Jadi mukomikosis nanti dia tergantung dari tingkat imunitas pada penjamunya atau pada inangnya. Biasanya dia nanti dapat menyebabkan asidosis, terutama yang disebabkan oleh penyakit bawaan, yaitu berupa diabetes mellitus, leukemia maupun imunodefisiensi. Jadi mukor SP nanti dia termasuk sama dengan Rhiopus tadi. Dia nanti termasuk ordo Mucorales, familia Mucoraceae, tapi di sini dia berupa mukor. Kemudian untuk diagnosis laboratorium apakah dia nanti termasuk mukor SP atau tidak, yaitu dengan cara identifikasi jamur pada jaringan yang kena dengan cara biopsi dan terkonfirmasi dengan kultur jamur. Tes juga dapat menyangkut kultur dan deteksi langsung jamur dalam cairan paru-paru, darah, serum, dan plasma serta urin. Ya. Jadi untuk diagnosa laboratorium nanti kebanyakan untuk penentuan apakah dia nanti terkena penyakit yang disebabkan oleh mukor SP atau dia nanti dengan cara dikultur. Ya, apakah ya jadi diambil sekutum kemudian nanti ditanam pada media PDA dengan suhu kamar. Ya, jadi untuk kultur untuk penentuan apakah dia nanti termasuk mukor SP atau tidak, jadi dibiarkan pada media potato dextrose agar atau PDA pada suhu 27 derajat Celcius. Ya. Setelah beberapa hari nanti dia mati akan terlihat koloni jamur mukor SP berwarna putih, kemudian berwarna krem hingga menjadi abu-abu dan coklat apabila nanti koloni semakin tua. Kemudian akan terlihat konidia berbentuk semi bulat hingga bulat dengan warna merah kecoklatan hingga coklat cerah. Kemudian kalau dilihat dari hifanya nanti tidak berseptat, kadang-kadang membentuk cabang. Kemudian sporangiofora tumbuh pada seluruh bagian miselium, kolumella berbentuk bulat dan tidak membentuk stolon. Kemudian metode yang terakhir yaitu dengan cara metode molekuler dengan cara isolat jamur mukor SP nanti ya ini dapat menggunakan metode PCR FLLP ya, dengan primer MuCl1 dan MRS1 ya. Kemudian dari produk amplifikasi PCR nanti dievaluasi dengan elektroforesis diagrosa dengan target enzim retriksi AF3 dan MNL dan ACL2 ya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ada nanti ya kita tersangka oleh mukor SP nanti dengan cara menggunakan PCR FLP ya. Jadi membandingkan urutan basa nukleotida dengan yang sudah ada. Kemudian dapat juga selain nanti di sequencing dapat juga dilihat ya pita DNA-nya berdasarkan dari enzim retriksi yang sudah disebutkan tadi. Jadi demikianlah penjelasan mengenai bagaimana cara identifikasi dari jamur kontaminan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa di komen. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.